Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak kata yang selalu kita ucapkan di pagi hari kepada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmat yang tiada taranya, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Puja-puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Agung yang kepadanya kita menyembah dan kepadanya lah kita mohon pertolongan. Salawat tering salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihissalam beserta keluarganya, para sahabat dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, umat yang tentu untuk mendapatkan syafaat kita termasuk orang-orang yang menegakkan sunnah-sunnah dari beliau dan melanjutkan misi kenabian dan salah satunya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan alhamdulillah di pagi ini sebagai bekal ilmu tentu kita mengisi hati kita sebagai nutrisi batin kita adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Tidak hanya sekadar nutrisi ilmu, tapi juga sungguhnya kita hadir dalam majelis ilmu menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabda yang mulia, orang yang hadir dalam majelis ilmu dan di sana yatluna al-kitab, membaca ayat Allah, kemudian wa tadarusuna bainahum, kemudian saling mempelajari ayat-ayat Allah, maka Allah akan turunkan baginya sakinah, Allah akan turunkan baginya rahmat, dan bahkan malaikat turun untuk mendoakan kita, mengaminkan semua doa-doa kita, dan Allah mencatat orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu dan menyampaikannya kepada penduduk langit. Mudah-mudahan kita lah termasuk orang yang tercatat di garisnya Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada para malaikat orang-orang yang istiqamah, dan disebutkan dalam sabda Nabi yang lain, orang yang istiqamah min ahabil a'mal ila Allah, yaitu orang yang termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalannya alhamdulillah kita rutin juga melakukannya adalah sedekah subuh, menjadi bagian juga yang melengkapi amal soleh kita di pagi hari, dan mudah-mudahan ini pun menjadi sebuah amal yang Allah ridhoi dan menjadi sebuah amal yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa di hari Senin. Kalau para pekerja tentu hari Senin menjadi hari pertama untuk kembali sibuk bekerja di perkantoran atau di instansi atau di tempat-tempat lain. Menjadi hari pertama setelah hari Sabtu dan Ahad biasanya memang diisi dengan berlibur atau bersama keluarga. Setekan penuh kita diisi alhamdulillah dengan kajian-kajian ilmu yang setiap pagi dan juga malam ya, yang tentu melengkapi sebuah aktivitas kita sehari-hari, aktivitas mungkin selain di rumah tentu ada yang bekerja di perkantoran atau di sekolah-sekolah yang menjadi guru, menjadi cara untuk kita memantapkan iman kita. Karena tidak ada waktu bagi orang yang beriman kecuali mengisinya dengan amal soleh, dan thalabul ilmi menjadi satu kewajiban sungguh bagi setiap individu. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Bahkan dalam sabda Nabi yang mulia disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu syariat, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan orang yang kehendak oleh Allah sebuah kebaikan, maka ia akan dipakai fiddin dalam sabda Nabi yang lain. Allah akan pahamkan baginya yaitu tentang agama. Dan agama ini tentu tidak mungkin tiba-tiba kita paham, kecuali dengan wasilah para guru kita yang selalu menemani kita untuk membuka ayat-ayat Allah
Dan di pagi ini, alhamdulillah kita kembali hadiri satu kajian bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan juga eh, Babi Haikal, mudah-mudahan juga hadir di majelis ilmu ini untuk sama-sama kita belajar bagaimana membangun sebuah keluarga. Dan salah satunya dimulai dari apa yang kita makan. Dan ini menjadi satu uh, kepedulian kita, karena ini adalah bagian dari syariat, sebuah kewajiban bagaimana menghadirkan keluarga yang penuh barokah, salah satunya dari apa yang dimakan ya. Karena halalan thayyiban, halal dan juga baik itu menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan salah satu uh, pentingnya kita memakan atau mengkonsumsi yang halal ini adalah bagian dari kesempurnaan atau bahkan keabsahan dari ibadah-ibadah kita. Karena dalam sabda Nabi yang disebutkan orang yang berdoa kemudian eh, masih ada harta haram atau makanan yang haram yang dikonsumsi, tentu doa-doanya akan ditolak ya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita, sudah di Al-Jamari. Mari kita sama-sama doakan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berdoa, Allah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Doa untuk kita semua jamaah yang hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga berkahi kita bersama keluarga kita. Alhamdulillah, Sadadi Al-Jambari, kaifa asbahtum? Alhamdulillah. Binur. Binur. Sampai surur. Subahus surur, subahun nur. Agak agak lelah sedikit karena dari habis kemarin dari Kuningan saya pengantar anak yang terakhir, anak bontot balik ke pondok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Di Husnul Khatimah ya, Ustaz ya? Di Iya, pesantren Husnul Husnul Khatimah. Khatimah ya? Kalau Ustadz Ruli udah nggak di situ lagi kan Betul, di betul. Jogja dia. Tadinya kan Rifaya kan di situ. Hmm. Baik, Atau Ustaz, gimana? Alhamdulillah kita kembali. Alhamdulillah bi khairin. Baik. Iya, saat kita Dan eh, doaikum afiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Babe juga sudah bergabung sama kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tafadhol masykur Ustaz untuk memulai sebuah obrolan penuh hikmah ya di pagi ini bersama Babe Haikal yang Masya Allah, kita akan tabarakallah, Ustaz mengulas Dodi. tentang Iya, berkah kemudian. dalam darah, Masya Allah. Iya, saya kepengen mendengarkan ini, Masya Allah. Ya Pengen mendengarkan Ustaz Dodi salam. aja. B. Aneh Nah, itu kalau sama antum. Aneh itu cuma debu ayam sama antum itu la airnya. haula wala quwata illa billah. Ya Allah, malu saya Ustaz Dodi. Malu gitu. Bukan bukan direndah-rendahin ini. Emang rendah. Bukan dilemah-lemahin. Memang lemah. Bukan dipura-purain. Memang begini adanya. Saya sampai kadang nggak berani nih menampilkan wajah ini. Ya Allah Akbar. Persiapan Ustaz Dodi selalu siap, selalu ready. Sementara saya belum, ya Allah ya. Enggak, sebenarnya gini Ustaz Dodi, saya lagi cari colokan ini, sebentar sambil jalan ini. Lagi cari colokan, nah ini ada colokan ini, Alhamdulillah. Nah, ada cari colokan di mana yang terdekat, Lagi di mana, Be? lagi di hotel, Oh, Masya Allah, Masya Allah. lagi di hotel karena semua diinepin di hotel, Pak Hmm, Ustadz, ya. karena tunggu 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 ya. Oke, jadi bawah sini deh. Bismillah. Bismillah, 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 Allah. bismillah, Akbar. bismillah, bismillah. Nyala, nyala. Jadi hidup. Dua hal lagi belum bisa. Cabut aja kalau gitu, nggak apa-apa gelap. Oh, yang penting ini bisa. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke, wait, 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 wait. Saya pindah ke situ. Ahlan, ahlan. Posisi di mana, Beh? Di hotel DPR nih, sebelah DPR apa namanya? Sebelah DPR karena Mulia? pagi suruh standby sama DPR RI ini. Eh, Mulia, Be?
Mulia bukan apa? Oh, Sultan, Sultan. Oh, Sultan Tayyib. Nah, jadi suruh stand. Nah, ini udah. Pertama, baju belum datang. Baju belum datang, jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang melihat saya mungkin kurang nyaman. Nah, tuh. Ah, nyaman Tuh. banget. Yang penting kan Bajunya, babenya, bukan bajunya. ba- bajunya belum datang. Eh, Jadi itu masih pakai kaos i- dalam. ibarat kita ngelihat antum kayak lagi di tenda Mina gitu. Wah, lampu, Pak. Di tenda Mina kan outfitnya itu yang paling. Iya, jadi eh, hari ini kita dipanggil sama DPR karena capaian sertifikat halal masih belum maksimal gitu. Hmm, Belum maksimal dibandingkan dengan apa? Karena udah berjuang. Karena belum maksimal dibandingkan dengan target yang kita terapkan gitu. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, peningkatannya udah beratus-ratus persen sih, ratusan persen. Cuman kalau dibandingkan dengan target kita belum gitu. Dan yang paling nyata tuh serapan sehati. Jadi dipanggil dan akhirnya beberapa teman menginisiasi supaya kita nggak terlambat, supaya lancar semua. Gimana kalau Bapak nginep gitu? Sebab kemarin sudah sidang tapi saya nggak hadir, di dibubarin. Maaf, dibubarin sama DPR. Harus hadir kehadiran saya. Jadi saya bilang ya udah baik deh gitu. Alhamdulillah. Jadi saya baru pulang dari Australia langsung ke Hotel Sultan dengan membawa Masya segala koper, Allah. dengan segala membawa koper. Taib, taib. Eh, Begitu di sebagai pengantar supaya teman-teman bisa merasakan dan memaklumi atas pakaian saya. Lah, Saya was. ketika apa namanya saya ada telepon sama yang menjemput biasa Pak Udin gitu. Pak Udin ambil baju, ambil celana, ambil celana, ambil baju, celana hitam, baju putih. Jadi saya pakai baju di sini dan langsung siap berangkat berjuang untuk umat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian Ustaz Dudi. Taib. Jadi pagi ini kita mesti banyak bersyukur nih, Be. Nah, Karena alhamdulillah. bagaimanapun apapun capaian yang kita dihadirkan oleh Allah SWT dengan takdir terbaik, ya pasti harus kita bersyukur sekecil apapun kan. Nah, Ketika bulan Muharram ini masih terus menggeleti hari-hari kita di belasan yang terakhir ini, tentu akan menjadi sangat luar biasa kalau pusat kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan semua ikhtiar kebaikan yang kita punya kan. Karena kita berharap pada kebaikan yang dilipat gandakan dan kengerian yang menjadi concern kita semua juga. Jangan kita melakukan kemaksiatan karena pasti dosanya juga dilipat gandakan. Ada hal yang menarik nih, Pi. Dalam kajian beberapa ulama itu ada al-kabair. Al-kabair itu bab dosa-dosa besar. Ternyata eh, begitu bicara tentang bab khamr, kan itu urutannya panjang tuh dari mulai syirik, lalai sholat, durhaka sama orang tua, hmm, zina, ya. rizki haram, terus Oh, bisa. khomer, khomer masuk ke judi, masuk ke rusaknya silaturahim, kemudian kikir, yang terakhir gibah. Nah, pada bahasan yang keenam ini bab khomer ini ternyata tidak hanya khomer yang dibahas, tetapi bagaimana unsur-unsur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang. Kenapa? Hadis yang sering kita ngobrolin soal bagaimana seseorang yang ciri-cirinya udah kelihatan banget itu ketika dia berhadapan dengan Ka'bah, dia menyatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ada tiga ciri doa yang tidak mungkin ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bersafar karena bajunya kusut, rambutnya kucel. Dia Iya. menyebut asma Allah dan dia mengadakan tangan, menghadirkan panah langit. Istilahnya kalau tangan kita ngadep ke langit itu panah langit gitu. Sebagian orang mengatakan begitu. Itu tiga ciri itu menjadi udah pasti dikabul sama Allah, nggak mungkin nggak gitu. Kalau kita runut apa namanya kita runut hadisnya gitu. Orang bersyafar itu salah satu dari sekian banyak orang yang pasti dikabul.
ketika Allah SWT melihat seseorang menengadahkan tangannya dalam menciptakan panah langit itu, nggak akan turun dengan kesia-siaan, dia pasti dikabul sama Allah SWT. Tapi ketika dikonfirmasi ke Rasulullah SAW, antum lebih paham dari anda lebih. La Apa yang haula wala Rasulullah quwwata illa SAW billah. jawab ketika pasti dikabul ya, ya Rasulullah katanya. Bagaimana mungkin dikabul? Yang dia makan saja haram, yang dia kenakan haram, dia kerjakan haram. Itu aneh jadi ingat deh, dulu waktu aneh belajar awal-awal masuk Islam di tahun 2000, itu ada satu ustadz yang ngajarin aneh Mm. bahwa eh, tiga hal yang terputus ketika orang sudah meninggal itu, Iya. waladun soleh yada'ula itu masih dibagi dua. Waladun soleh yada'ula. Jadi kalau waladun soleh, tidak perlu dia berdoa, sudah pasti kesolehannya naik ke orang tuanya. Tetapi kalau dia berdoa, sementara dia tidak soleh, itu nggak nyampe. Itu saya langsung, waduh, kalau kayak begini caranya saya harus jadi soleh dong. Padahal saya banyak salah waktu itu, Be. Wah, Nah, itu nah. langsung langsung saya pengen ngambil ikat pinggangnya Power Ranger tuh, Be. Saatnya berubah gitu. Jadi Power Ranger pink itu jadi. Nikmat sekali Ustaz hadis itu. Memang dahsyatnya Rasulullah dalam Sallim, berucap sallim, ya. barik alaih. Wah, Mas Rasul balik kali. Digunakan kalimatnya walad Ustaz, Hmm. bukan kalimatnya ibnu. Ya, Ya, ibnu soleh bukan. Sebab bagaimana kalau orang nggak punya anak gitu? ya, Apakah dia nggak bisa mendoakannya gitu? Jadi gini Ustaz, ya. Afwan Ustaz. Laras. Dalam kalau orang Arab, kalau manggil anak kecil itu walad gitu loh, Ya, dan ya, bukan anaknya saja gitu. ya, Kalau anaknya saja khusus itu ibni gitu. Jadi Haikal ibnu, ibnu Hasan ya, gitu. Ya ya, ibnu Hasan, ya anaknya Pak Hasan sini gitu. Tapi kalau orang Arab manggil anak kecilnya sembarangan, anak kecil siapapun, ya, ya walad gitu, ya ya, ya, walad ya, ya. gitu. Sering kita Nah dengar tuh. jadi kalau udah gedean dikit ya gulam, anak muda sini gitu. Ya, Kalau masih kecil dipanggil ya walad, taal ya walad gitu. Nah itu berlaku bukan anak yang sedarah saja, bukan hmm. anak yang anak hasil melahirkan saja. Ya, Seorang guru dia mengajarkan anak-anak, ya dia mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran, dan guru itu meninggal sebelum menikah bahkan, Masya maka Allah. waladun solehnya itu adalah anak-anak muridnya. Hmm. Jadi Ya, ya, kalau kita cari-cari hadis, kita main cocokologi, ya memang kalau nggak punya anak, mendingan lu mungut anak. Kalau nggak punya anak, ya, mendingan lu ngajar Al-Quran. Makanya ya, kata Nabi, jangan ya, sampai nggak ngajar. Jadi kun aliman, au muta'aliman, au ya. mustami'an, au muhibban, fala takun Masya khamisan Allah. patah. Masya Patahluk, Allah. celaka, celaka. Siapa itu yang celaka? Udah nggak mau ngajarin Quran, udah nggak Hmm. mau belajar Quran, Hmm. udah nggak cinta dengan Quran, udah nggak mau ngedengerin Quran, dia udah celaka. Masya Jadi Allah. alangkah indahnya kalau kun aliman. Nah ini saya pegang sebenarnya hadis ini Ustaz. Salah satu Ya, hadis gacoan saya Ustaz tadi. Masya Allah. Jadi waktu SMA, SMP ya, saya udah mulai ngajar, SMA mulai ngajar, Masya Allah. ada anak-anak kecil gitu di masjid Baitul Salam, itu itu manggilnya kaikal kaikal gitu. Jadi ngajarin alif ba ta sa ikro itu, aduh itu momen terindah dalam hidup saya ketika setiap maghrib anak-anak berkumpul ngaji alif ba ta, kemudian Isa bubar, buru-buru selaman, buru-buru berebutan, semakin hari semakin banyak anaknya. Ada yang nggak kedapetan karena udah Isa, habis Isa ditungguin sampai ngajar sampai jam 8. Masya Allah. Itulah Masya Allah. momen terindah dalam semua hidup saya. Dan saya merasa aminnya mereka itu yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Masya Allah. Waladun soleh Nikmah. itu Nikmah. dia. Nikmah. Nikmah. Dan bahkan dalam konteks itu tidak hanya anak langsung, tetapi juga anak-anak yang kita santuni, mungkin di pesantren, anak-anak yang kita biayai hidupnya, sehingga mungkin anak-anak di tahfiz Quran atau apapun lah, berbagai Nah, macam cara itu juga jadi bagian itu. Tapi yang jadi penting buat anak itu ketika bicara tadi, Be, bahwa sesuatu yang haram itu mengganggu betul, ya.
dalam kehidupan kita. Ada dokter Agus Allahumma sholli ala Muhammad, Agus Riyadi kalau nggak salah. Itu beliau sering menyampaikan dalam S3-nya beliau itu ternyata beliau meneliti ketika ada kuman yang beliau paparkan ayat-ayat Al-Quran, diem nggak bergerak itu kuman, diem. Allah. Oke. Sel-sel kanker apa segala macam diem begitu ada dibunyiin Al-Quran. Makanya dalam terapi yang beliau berikan, tahajud sama 2 juz Al-Quran, it must be dikerjakan. Masya Tahajud Allah. dan dua juz Al-Quran. Supaya kalau memang dia betul-betul mau sehat, nggak ada cara lain. Jadi itu terapinya yang paling paling selalu beliau, kalau saya pernah beberapa kali terapi ke beliau, itu dikasih kertas kecil, kertas lembar gini, itu nggak pakai, kan biasanya kan kalau dokter-dokter kan ada stempelnya, ada apa alamat apa segala, nggak ada ya. Ngambil kertas ngasal aja. Ini resep saya tulisin, nggak apa-apa ya Pak ya, tulis sama beliau. Tahajud sholat 5 waktu ya udah pastilah gitu, tulis sama dia. 2 juz Allah. Al-Quran sehari sama tahajud itu jangan dilepas kalau bapak pengen pengen badan bapak enak. Wah itu wow, mengagumkan sekali, dan itu ternyata dari hasil penelitian S3-nya beliau. Jadi kuman itu berhenti ketika dibacakan Al-Quran. Nah sementara kalau kita, saya nggak tahu apakah kemudian kalau kita makan sesuatu yang haram itu menjadi berantakin bagian yang mana gitu. Tapi yang jelas ketika ada Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika ada satu kerat daging yang masuk dalam tubuh kita itu haram. Naudzubillah min dzalik wa naudzubillah. Gini, Itu tempat kita coba neraka. ini ini saya mengalami Ustadz ya. Ya, Saya mengalami betul-betul, dan mudah-mudahan pengalaman saya ini saya sampaikan dengan segala ketawaduan yang insya Allah terhindar dari segala riak, sombong, ya, hebat. Naudzubillah. ya, Ya Allah, summa naudzubillah. Allahumma ya karim, lindungi ya Allah. Saya teringat beberapa kali kejadian di mana ya. saya makan satu makanan dan muntah Hmm, gitu. Dan saya mencoba urut-urut sekarang nih. Ya, jadi saya mungkin bisa mencocokkan dengan kalimat Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-Furqan. Furqan ini adalah kemampuan otomatis yang diberikan oleh Hmm, Allah ya, untuk tubuh merespon mana-mana yang mendatangkan maksiat dan yang manfaat. Mana tubuh merespon mana yang boleh, mana yang nggak boleh, tubuh ya, ngerespon. Mana yang haram, nggak haram, tubuh merespon. Masya Allah. Disitulah ada satu furqan, yaitu kemampuan membedakan yang hak dan yang batil secara otomatis. Coba tanyakanlah kepada orang yang tidak ada agamanya sama sekali, Hmm, tapi dia berbuat baik, berakhlak baik. Coba, kenapa kamu nggak lakukan ini? Furqan ini itu bekerja tuh. Dengan keakhlak yang baik itu Furqannya bekerja. ya, Bahkan membawakan dia kepada hidayah dan masuk Islam. Nah, ada orang yang akhlaknya buruk sehingga Furqannya nggak bekerja sama sekali. Saya coba hubungkan Ustadz dengan la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanu. hmm, Tidak bakal lurus iman seseorang kalau nggak lurus dulu hatinya dulu. ya, Sama orang ya, kagak usah sebel, ya, kagak usah gede, nggak usah Masya Allah. benci gitu. Kalau yastaqimu qalbu sampai nggak, dan nggak akan lurus hatinya hatta yastaqimu lisanu, sampai lurus dulu lisannya. Masya Jadi Allah. betul-betul dari mulut, jangan sampai keluar kata-kata atau kebencian sehingga imannya. Nah, akhirnya saya mencocokkan ini kepada Abu Bakar Siddiq, Ustaz. Baik, Abu Bakar Siddiq tidak pernah berkata kecuali kebenaran. sahih. Satu ketika, satu ketika eh, Abu Bakar Siddiq oleh budaknya dikasih minum susu. Dan ketika minum susu, tiba-tiba Abu Bakar Siddiq muntah, Hmm, gitu. Dipanggil, dipanggil budaknya. Dari mana kamu taruh ambil susu ini? Dari kambing. Kambing gimana? Yang mana? Gitu. Kambing biasa Tuhan. Tidak, kambing yang mana kamu ambil? Rupanya dia mengambil kambing yang sedang lewat, susunya banyak. Masya Allah. Dia ambil susunya, taruh di gelas, dikasih Abu Bakar Siddiq.
langsung muntah. Ya Rob. Nah, saya akhirnya saya berpikir, rupanya benar ini begini nih. Ini benar begini, ada satu furqan, kemampuan yang otomatis yang Allah berikan untuk orang yang menjaga seperti ini. Di Jalan Keramat Raya, Ustadz, Ya, persisnya tepatnya di seberang PMI, seberang Muhammadiyah, sebelah kiri jalan menuju Senen, ya, ada bakmi di situ, Ustadz. ya, Ada bakmi, saya sedang berdua saja sama Pak Udin, supir saya. ya, Aduh, lapar nih, gitu. Dan saya ingat sekali itu saya mau donor darah, tinggal muter balik sampai itu. Sebab seberang donor darah, ya, rumah sakit, ya itu, Dewan Dakwah itu, saat sebelahnya ya, kan ya, PMI itu. ya, PMI. Nah, saya mau ambil darah, mau ambil darah, masih waktunya masih cukup, ke situ aja gitu. Nyebrang, Ya, makanlah saya bakmi di situ. Begitu sampai di meja saya dan di meja supir Pak Udin, saya kok nggak bisa makan, Ustaz. hmm, Tiba-tiba enak mau muntah, padahal saya suka kalau mie ayam pangsit itu saya suka. ya, 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 Sementara Udin di depan saya sebagai komparasi, dia makan dengan nikmatnya. Saya mau suap, aduh kok kayaknya hati gua nggak enak nih, kayaknya mau muntah tahu-tahu gitu. Lalu kemudian dari dapur seorang pelayan datang dan dia menjatuhkan sumpit di depan saya sambil mengatakan pakai babi gitu, Insya Allah. pakai babi. Lalu kemudian saya bilang, Din, Din, stop Din, kenapa? Enak kok pakai babi itu. Wah, baru si Udin nggak mau makan lagi. Dan kemudian saya komplain keras kepada kasirnya. Dan kasirnya itu berkata, ya berdebatlah. Saya bilang, oke, kalau gitu saya akan sampaikan kepada pelanggan semuanya bahwa di sini mengandung babi. Saya katakan gitu. Dia sesuai peraturan daerah. Waktu udah lama sekali soalnya. Ya, Sesuai dengan peraturan daerah, Anda harus mencantumkan logo babi di sini gitu. Dan saya berani ngomong begini lagi karena dia terbukti pembohong dan silahkan dicari. Dan ketika saya lewat lagi, mie-nya udah berubah, entah dialih kontrakan, entah apa, menjadi rumah makan soto Betawi sekarang. hmm, Nah, itulah sepenggal kisah bahwa ya, allazina jahadu fina lanahdiyannahum sulana. Subhanallah. Cukup Anda menjaga saja, selebihnya Allah yang jagain. Masya Ya Allah. kalau Anda nggak jagain, ya Allah nggak akan mau jagain. Baik. Cukup deh Anda jagain. Ntar istilahnya orang kita orang Betawi, lu duluan dah. Nanti gue yang beresin. Begitu. Kalau saya terjemahin allazina jahadu fina itu begitu. Cukuplah Anda berada di jalan Allah, selebihnya Allah yang jaga antum. Tenang aja. Gitu, Ustaz. Baik. Itu relate kalau di apa di dalam surat Ar-Ra'd tuh ayat 11 itu, Be. Ada penggalan di tengah itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, Kalau balik lagi ke Abu Bakar tadi, Be. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah waktu tilawah ini, Be. Surah Maryam ayat 71. Bapak ya. Ibu mungkin di rumah bisa bisa lihat tuh. Di situ Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha wa ala rabbika hatman maqdiyah. Jadi tidaklah seseorang pasti mampir ke apa namanya? Ke neraka itu. Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang kecuali pasti mendatangi neraka. Dan hal itu bagi Allah adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan Allah SWT kalau sudah menyampaikan kalamullah, tentu tidak akan ada hoax, tidak akan ada bluffing, tidak akan ada ngancam doang, tetap pasti dikerjakan. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis sampai terseduh-seduh, ditanya sama para sahabat, "Ma amar Abu Bakar, eh, padahal antum ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah. Betul, Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa saya adalah orang yang dijamin masuk surga. Ada 10 orang di antara kami. Tetapi Allah SWT menyatakan tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti mendatangi neraka. Maka dengan apa? Tentu kita paham ya. Abu Bakar yang sekelas itu saja begitu gitu. Kita mesti gimana ini? Ini bagian dari apa? Cara Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita bisa mendalami lebih lebih kuat lagi yang ketika
setelah apapun yang kita kemudian konsumsi itu kita mesti apa mesti aware betul itu. Di beberapa tempat tuh Be, aneh pernah ngajak istri lagi mau janjian ketemu sama kawan. Itu lapar, pengen makan sushi. Dan sushi, ayo begitu nyari, ah ini ada sushi. Begitu lihat, mana nih matanya scanning nih, kok nggak ada halalnya. Mbak, eh, ini halal nggak? Halal Pak, masih diproses izin halalnya. Oh ya udah, makasih. Keluar nih, meragukan nggak deh. Jadi gerakan hati itu memang kadang-kadang mesti diikuti ya, Be. Betul nggak? Betul sekali, betul sekali. Karena itu eh misalnya gini aja deh. Misalnya orang berwudu gitu loh. Coba tanyakan dalam hati, pas nggak wudunya gitu. Hmm. Coba ketika orang berbisnis, coba tanyakan dalam hati, ini oke nggak nih? Sah nggak nih? Halal nggak nih? Sekali aja diabaikan, maka Allah akan nggak peduli lagi. Tapi Ya, ketika dia menurutkan, maka insya Allah Allah akan jaga berikutnya. Apa yang terjadi Ustaz Dodi sampaikan betul banget Ustaz. Betul betul-betulnya. Bahwa eh, kalau kita pakai hadis, ketika ada ragu, Nabi kan perintahkan buruan ya, tinggalin. ya, Dak ma ya. yuribuka, illa Illa ma ma la yurib. yuribuk. Ya, Awas, begitu ragu tinggal. Karena saya teringat ucapan Pak Mario Teguh gitu ya. Keragu adalah tanda bahwa Anda sedang berada pada tempat yang salah. Begitu kata hmm. dia. Ya, Ya, dari manapun kalau kalimat indah mesti kita cantumkan. sahih, Itu Pak sahih. Mario Teguh menyatakan itu. Salah satu kegagalan orang itu adalah dia tidak mampu mengatakan tidak pada sesuatu yang meragukannya. Ya, Orang cepat-cepat gagal tuh. Kalau ada sesuatu yang ragu, dia tidak mengatakan tidak. Saya katakan, nah, Pak Mario itu hadis Nabi. Oh gitu. Oh iya, berarti alhamdulillah. Jadi sering pada waktu itu saya mengkonfirmasi ucapan-ucapan beliau itu, ini Pak Mario ini Quran ayat sekian, Pak Mario ini hadis ayat sekian gitu. Karena ucapan dia baik gitu ya. Di antaranya itu tadi, ketika Anda ragu, nggak ada jalan lain kecuali tinggalkan. Ragu ya, itu sebuah tanda Anda sedang berada yang salah atau di tempat yang salah atau menuju kepada yang salah gitu ya. Izin Ustadz, kalau ya, surat tadi, surat ayat, surat Maryam surat tadi, mendatangi itu bukan memasuki begitu katanya, ya, sehingga ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah adalah sebuah tanda bahwa takutlah kepada Allah, maka ya, Allah akan menjagamu dari api neraka. ya, Eh, dan juga perintah yang lain yang seperti ku anfusakum wa ahlikum naro itu insya Allah bisa kita sehubungkan dengan nar ayat-ayat yang lain di nar ya, itu. ya, Nah, apa yang terjadi pada Ustadz Dodi, sahabat-sahabat sekalian, ini sebuah dan pada saya tadi itu adalah sebuah tanda bahwa kita yang mikirin umat, ntar Allah yang mikirin kita, gitu. sahih. Pikirin umat deh, ntar Allah pikirin kita, Allah jagain kita. Allah jagain kita sampai insya Allah dengan husnul khotimah. Ya Rob, Nah, begitu. Jadi Ustaz Dodi, ya mudah-mudahan kita istiqomah dalam memikirkan shalom, umat Ustaz Dodi ya. shalom, shalom. Nah, ini ada beberapa eh, jamaah yang mungkin mau sharing, Ustaz. Kita balikin dulu ke Ustaz Khalis Bakri. Betul. Mudah-mudahan ada kan eh, apa istilahnya pengalaman-pengalaman semu seperti ini kan nggak perlu nyoba sendiri. Cukup orang-orang Ya, yang sudah melakukannya ya di, dikuatkan sebagai sebuah bagian. Wah, ya saya mesti hati-hati dan seterusnya. Dalam bahasan sederhana, kalau apa yang dibaca sama Abu Bakar As-Siddiq, jamin masuk surga. Yang perlu kita pahami adalah bagian di mana bagaimana dengan kita yang kemudian kalau kita melihat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang itu, Be. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia tidak meminta kai, dia tidak meminta rukyah yang ghairu syar'i, dia tidak tatayur, dan dia tawakal kepada Allah.
mendatangi neraka itu dalam pengertian sirat. Nah, sirat itulah yang kemudian yang bisa menjaga kita adalah amal-amal. Karena Nah, ada yang maaf. secepat kilat, ada yang secepat kuda, ada yang secepat jalan, dan bahkan naudzubillah belum nginjek udah jatuh itu ada. Satu hal fatal. Masya Allah. Alhamdulillah. MasyaAllah. Nikmat sekali ya kita ditemani oleh dua guru kita, Babe dan juga Ustaz Dodi. Itu nih babe ini cuma nemenin doang. Masya Allah. Penggembira nih mah. Dan nikmatnya tentu harus kita syukuri ya. Dan mudah-mudahan selalu istiqomah. Kita doakan juga Babe dan juga Ustaz Dodi istiqomah dalam dakwahnya ya. Ya Rob. Babe bisa Amin. menjaga amanahnya dalam Amin. berat ini karena memang hal-hal ini menjadi satu persoalan besar ya Pak ya di negeri ini masih jadi persoalan besar dan memang harus kita tuntaskan dan ini adalah untuk generasi kita untuk keluarga kita untuk kebaikan bangsa ini karena bangsa yang tadi aman wa taqwa itu akan Allah turunkan ya berkah Pak ya. Akan dari Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan dan silakan amin. jamaah kita manfaatkan nih kebersamaan kita dengan Babe dan Bude untuk ngobrol untuk sharing Keburu ya. keburu datang nih bajunya babe terus kita ditinggal. Ini Dokter Piki silakan share. Silakan dok. Jadi sedikit impor dulu kemarin alhamdulillah BMKI sudah mengadakan hitanan masal yang hitanan gratis ke yang ke-13. Alhamdulillah, Insya Allah. terima kasih Babe yang kita di BMKI. Jadi kita masih terus setiap bulan insya Allah mengadakan hitanan gratis dan kemarin itu Suaranya ada yang dari putus-putus ya? Bekasi, ada yang dari Tanjung Priok datang itu buat hitan. Bayangkan di Jakarta ini masih ada yang cari hitan gratis dari Tanjung Priok deh, dari Babelan deh, datang ke Sidan deh, datang ke klinik Sidan, FKI, di hitan. Gitu. Karena rasanya sedih banget, jauh sekali gitu. Ya harus pulang ke Babelan, Nyala ya? habis disunat jauh gitu. Sebegitunya umat ini membutuhkan dan kita terus bisa menjaga manfaatnya deh. Ini suaranya Dokter Vicky Nggak apa jelas ya, putus ya. sinyalnya apa ana yang jelek ini? Terus putus ya, Wi? Iya, ini Dokter Piki sudah pindah rumah nih di Bogor ya dok sekarang. Iya, Masya beda. Allah. Jadi Jadi bukan setidaknya warga belum Depok pas lagi ini. nih. Dan 2 minggu ini pindah rumah, di settingannya belum pas. Iya. Ini rumahnya di pegunungan nih, kayaknya sinyalnya jadi terputus-putus. Jadi intinya yang saya dengar sekilas tadi Alhamdulillah Be, di Sabtu pekan lalu kita sudah menyelenggarakan kegiatan apa? Pengawasan. Iya, khitan gratis lagi Alhamdulillah yang ke-14 ya dok ya? Yang Yang sudah ke-13. ke-14, yang ke-13 Alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan istiqomahkan terus setiap bulan ada kegiatan khitan berapa ya biasanya cuma 5 orang gitu ya dan mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti gitu ya dengan seiring perjalanan itu kebutuhan dari jamaah kita dari juga masyarakat yang ingin ada khitan gratis ini sangat besar Alhamdulillah jadi mohon doa dan dukungannya gitu. Insya Allah. Amin ya Allah ya kirim. Insya Allah, insya Allah. Mas Ella mau nambahin? Masya Silakan. Allah. Ya nggak bisa nambahin apa-apa Ustadz. Udah keren-keren dua guru ini, Masya Allah. Lanjut Ustadz, Babe. Silakan Bunda Aisyah. Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Babe, Uncle Di, sedikit cerita. Jadi saya pernah makan di daerah GDC, itu makan soto. Rame-rame gitu sama temen. Tapi begitu saya yang dikasih makan, kayak seperti Babe bilang tadi, saya pengen muntah gitu. Mual itu perut kayak dikocok-kocok gitu, padahal belum dimakan gitu. Terus kata teman samping saya, udah makan aja nggak apa-apa, ini halal. Bismillah, insya Allah nggak apa-apa. Tapi saya coba
nggak bisa gitu, kok malah makin mual gitu. Akhirnya saya nggak jadi makan tuh. Untuk nemenin teman, saya pesannya es campur gitu kan. Tapi begitu pesen es campur, rasanya tetap nggak nyaman gitu makan Hmm. di situ gitu. Hmm. Nah, saya bingung ini apa ini gitu. Cuman istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah gitu. Nah, yang kedua kali saya makan di daerah Lenteng Agung, Agung soto juga. Makan soto ayam di situ sama teman. Teman mah makan lahap. Tapi begitu saya makan, kok ayamnya itu bau ayam mentah gitu. Yang baunya itu menyengat. Saya coba kasih jeruk nipis. Sampai habis 2 jeruk nipis, hanya di mangkok kecil, itu rasa amis itu nggak hilang gitu, Be. Nah, kata Ya, teman, nggak apa-apa orang gua makan enak gitu kan. ya, Tapi dicoba nggak bisa, tetap rasa jeruk itu nggak ada rasa. Yang ya, berbau hanya itu. Terus itulah. dicoba sama teman saya tuh yang udah saya bikin gitu kan. Hmm, Pahit katanya gitu, kebanyakan jeruk nipis gitu. Nah, itu hmm. apa kalau kayak gitu, Be? Itulah, itu. Dari pengalaman selalu saya mendapatkan seperti itu gitu loh. Bahkan di haji pun begitu. Di haji itu begitu. Jadi kebetulan pada waktu itu saya pembimbing hajinya gitu. Nasi yang sama kita bagikan gitu ya. Semua nasinya enak dan dimakan enak. Ada satu orang begitu buka nasinya itu penuh dengan belatung gitu. Dan itu di jamaah saya sendiri yang awalnya saya ragu ngajak dia. Semoga saya tahu bahwa dia itu tukang itu apa, rentenir, dia minjemin uang dengan menggandakan, memang paling kaya di lingkungan X titik-titik itu gitu. Nah itu kan terjadi betul-betul di depan mata kepala kita. Ih jangan bu, itu udah belatung. Ah mana, dia makan aja tuh belatung gitu. Itu terjadi betul-betul di depan mata kepala kita semua. Saya cuman nggak berani lihat dah udah. Entah satu saat saya ceritain aja. Juga tetangga kami di Kalibata ketika berangkat haji bareng kami gitu. Dari teko yang sama, kita taruh cangkir banyak. Semua minum aja dengan enak, dengan tenangnya. Kecuali dia satu gitu loh. Begitu dia minum melepuh gitu dari teko yang sama. Ini Bu, bibirnya doer langsung sampai Jakarta. Sampai Jakarta tuh doer dengan kecelakaan itu. Padahal semuanya itu minum anget-anget aja. Kenapa cangkirnya dia doang yang melepuh dari teko yang sama? Ya, rupanya dia ajak ibunya dalam haji itu dan dia kasar sekali dengan ibunya. Dan ketika itu terjadi sampai pulang dia nggak bisa bicara karena bibirnya melepuh. Dia bersyukur kepada Allah. Saya dalam empat mata saya katakan, Anda bersyukur kepada Allah. Inilah yang Allah ceritakan, inilah yang Allah ajarkan, inilah yang Nabi sampaikan supaya Anda berlaku baik. Dan lihatlah dengan Anda nggak bisa bicara, jadi Anda nggak bisa membentak lagi ibu Anda. Bagi Ibu Aisyah yang saya hormatin, apa yang Ibu Aisyah alami kan terjadi nih sama saya, jadi sama saya. Dan memang kita syukurin, ini bagian daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang alhamdulillah saya mendapat didikan yang luar biasa soal makanan sama abah saya dan umi saya, alhamdulillah. Seperti sering saya pernah ceritakan bahwa abah saya itu di rumah almarhum. Makan ayam tuh nggak mau kecuali yang dipotong sendiri. Bayangin coba. Gitu. Jadi yang dipotong sendiri. Bahkan ketika udah beranjak tua, udah tinggal di Condet, umurnya udah lebih daripada 70, naik motor sama saya ke pasar Keramat Jati, saya boncengin. Mau ngapain Mbak? Hanya mau beli ayam. Ya elah, di pasar aja, di pasar induk aja. Pasar induk, ayamnya udah dipotong semua. Kata abah saya gitu. Pasar induk, ayamnya udah dipotong semua. Mendingan di Keramat Jati, ayamnya ayam hidup. Jadi ayah saya beli ayam hidup. Di situ ayah saya potong. Kemudian setelah potong disiangin jadi dibawa. Jadi nggak mau begitu. Nah saya menduga ayam yang amis yang nggak hilang itu ya ayam tiren Bu. Apalagi itu. Nanti kita cek deh. Insya Allah ini tanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita seriusin untuk kita amatin tentang kehalalan satu produk. Insya Allah terima kasih masukannya Ibu. Dan itulah yang sebenar-benarnya. Tapi saran saya begitu ragu detik itu juga tinggalin. Ya mau makan es campur kayak mau makan apa kayak seperti guru kita semua Ustadz Dodi yang ya, di sebuah restoran yang belum mendapat sertifikat halal, daripada ragu mendingan jalan. Begitu Ibu Aisyah. Baik. Baik. Masya Allah. Itu untuk bisa menanamkan Furqan ini gimana, Beh? Mungkin jadi apa masukan bagi jamaah juga.
ketika Zikir pagi, Ustaz. Zikir pagi itu Sahih, nggak ada lagi sahih, kekuatan yang sahih, lebih dahsyat daripada zikir sahih, pagi itu. sahih. Nggak ada lagi. Jadi di zaman tabi'in ada seorang yang ketika, jadi saya lupa namanya, eh di pasca Rasulullah. Kalau nggak sahabat ya. Tapi pasca Rasulullah. Jadi ketika itu orang dia lagi ke masjid, orang-orang suruh apa namanya, rumahmu itu kebakaran, kampungmu enggak, rumah saya enggak, gitu. Loh, itu kampungmu tuh kebakaran tuh, lagi pada kebakaran api gede banget begitu. Enggak, rumah saya enggak kena gitu loh. Loh, ini orang gimana sih? Setelah rumahnya setelah apinya hancur, panas, dia tetap aja sholat ke masjid. Setelah hancur rumahnya, semua kampung itu hancur, diingetin lagi, itu kamu pulang rumah kamu, kampung kamu udah habis. Enggak, rumah saya nggak kena gitu. Yang ternyata begitu dia sampai ke rumahnya bener nggak kena gitu. Kenapa bisa begitu? Gimana bisa kena? Karena saya selalu menjaga Allah bikalimat min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman di MKI ini, jangan pernah tinggal. Ya, kalau umpamanya ribet atau susah atau cari-cari hadis, kumpulin hadis soal itu panjang, nyari-nyari, udah baca ratib. Baca ratib. Ya, ratib itu dikumpulkan untuk pagi dan sore. Baca ratib al-atas, ratib al-hadad. Coba urutkan saja ratib al-atas. Coba diawali dengan apa? Al-atas diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu a'udzubikalimatillah min syarri ma khalaq. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billahi la khaufun alaihim. Coba tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billahi la khaufun alaihim. Itu kan ayat. Dengan nama Allah yang apabila dibacakan bismillah nggak ada yang ditakutin, nggak ada yang takutin lagi. Lalu kemudian masuk subhanallah, alhamdulillah akbar, subhanallah. Lalu masuk subhanallah bihamdi, adalah khalqi wa ridha nafsi wa zinata syuhbil kalimati. Yang kata Nabi 3 kali dibaca pagi, 3 kali dibaca sore. lalu masuk, nah ini saya belum ketemu hadisnya tapi bacaannya indah gitu ya. Latif lam tazal ultuf bina fi manazal innaka latif lam tazal ultuf bina wal muslimin. Mendoakan semua kaum muslimin supaya lemah lembut dan berakhlak bagus. Kemudian la ilaha illallah. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil maula ni'man nasir. Kemudian bersalawat atas Nabi. Kemudian beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Habis beristighfar kemudian sa'ibuna ilallah, bertaubat. Setelah Ya. bertaubat kemudian minta husnul khatimah gitu ya. Husnul khatimah, kemudian terakhir dibaca terakhir ayat, ya la yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa la maktasabat, dan doa fansun al-qaumil zalimin. Coba di mana itu? Itu udah urutan cantik, indah, apalin, baca Masya Allah. pagi-pagi. Masya Allah. Jadi begitu Ustaz Kholis. Jadi kita terjaga sepanjang hari dengan zikir pagi dan zikir sore sebagai benteng begitu. Wah, Nauzubillah, terjaga. satu lagi Ustaz, terakhir Ya, mungkin ini ya. sekali lagi semoga Allah lindungi kita dari rasa sombong, Ya, rasa tahu dan sebagainya. Ya, Rob. Ada seorang yang mampu melihat biasa ruqyah gitu ya. Dia mampu melihat ini telah terbukakan sebagian padanya ya. Kemudian orang ini berkata pada temannya, pada murid-muridnya ketika dia melewati rumah saya gitu loh. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, dia mengatakan sesuatu, ya dia melihat sesuatu lah di rumah saya gitulah. Yang ya kata dia gitu ya. Ini rumah siapa? Ini rumah yang nggak bisa ditembus oleh apapun nih. Dia berkata begitu, Ustaz. Iya. Termasuk ponakan saya, Ustaz. Ponakan saya tuh Rafli. Sejak kecil dia tuh sering bermain sendiri dengan makhluk, Ustaz. Wallahu a'lam bisawab. Jadi dia tuh misalnya dia ngomong di kamar begitu ya, begitu kakak saya masuk, si Rafli itu, ya Abi kenapa masuk? Teman aku jadi pergi deh, begitu. Umurnya baru 2 tahun 3 tahun ketika itu. Ya. Jadi gara-gara abinya masuk temannya pergi. Padahal dia ngomong sendiri. Mana tuh teman aku udah pergi gitu. Terus ketika malam hari tahu-tahu kaget bangun lalu keluar diajak main sama temennya itu main sepeda, yang sepeda dua ada, yang cuma 2 yang nggak ada kakinya,
yang kalau hari biasa dia nggak bisa main, harus dipegangin sama abinya, gitu loh. Ya. Lalu abinya malam-malam, ini siapa yang naik sepeda? Dia ngintip, abinya ngintip dari kamar, ngintip di ruang tengah. Si Rafli ini lagi naik sepeda sendirian tanpa ada pegangan. Gitu kok bisa? Begitu abinya keluar, tiba-tiba dia langsung jatuh. Abi kenapa keluar? Jadi temen aku jadi pergi. Nah, itu sebuah contoh si Rafli seperti itu. Penglihatannya seperti itu. Ya. Begitu juga ketika eh, kakak saya ya yang pertama itu menikah lagi ketika istrinya sudah meninggal gitu ya. Setelah lama meninggal dia menikah lagi. Si Rafli ini berkata ada tante Emma gitu. Tante Emma itu yang udah meninggal gitu ya Ya. di masjid menyaksikan pernikahan itu gitu loh. Ada tante Emma, dia mau bersalaman dengan tante Emma. Kita ini bingung loh. Dia udah meninggal kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Begitu. Nah, si Rafli ini nggak tahu ada tante Emma dia mau di situ duduk dia mau salaman. Nah, yang saya ingin ceritakan itu adalah rumah yang anak teman-teman pakai buat sunatan massal itu, Ustaz. Ya. Gitu. Jadi, tidak ada yang mau naik ke lantai 2, Ustaz Kholis. Tempat kita sunatan itu. Nggak ada tuh Rafli, Eki, nggak ada yang mau naik itu. Tetapi ketika saya datang ke rumah itu, baru dia mau naik ke atas gitu loh. Dia diperhatiin gitu sama Umi gitu loh. Begitu saya datang baru naik ke atas. Kalau saya nggak datang nggak ada yang mau ke atas gitu. Kenapa sih kata Umi saya? Si Afi itu bilang kalau ada Ami Ekal macannya pergi. Nah, kalau ada Ami Ekal macannya pergi. Jadi kalau nggak ada Ami Ekal di atas itu banyak hantu ya, banyak macan gitu ya. Kalau ada Ami Ekal macannya pergi. Nah, sekali lagi, saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Kok bisa begitu kok? Begitulah begitu ya. Maka kesimpulannya satu kali pertanyaannya. Jangan lepas zikir pagi sore, jangan Sahih. lepas. Sahih. Jangan lepas. Gitu Ustaz, dulu. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Kirain pawang macan deh, enggak ya? Masalah monggo. Insyaallah. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kemarin buat Babe nih. Kami kemarin main ke Moy Be, ke Kelapa Gading itu keren sih. Maksudnya di sana ada Grand Lucky Superstore itu sudah memasang logo halal Indonesia gede banget. Kalau bisa kelihatan nih, oh nggak bisa kelihatan ya. Gede banget. Di depan pintunya 2, jadi besar Ya. sekali. Nah, ini kan keren ya. Maksudnya sementara di Grand Lucky itu masih jual babi gitu. Artinya penerapan protokolernya tuh udah benar gitu. Nah, itu mungkin nggak ya berlaku di restoran-restoran yang secara makanan halal, tapi mungkin masih jual wine gitu kan untuk servis minuman boleh-bolehnya atau gimana Be? Karena makanannya enak Be, cuman karena dia masih jual wine jadi belum bisa dapat sertifikasi halal. Grand Lucky itu Anda dapat foto itu kan, langsung kita share di grup investigasi. Kita punya Deputy 3 itu ya, itu bagian yang seperti itu tuh Deputy 3. Ya, Ustaz Bang Zemi, Ustaz Pak Zemi, Pak Huzaimi itu di Deputy 3 Eselon 1 kita. Langsung saya share dan saya sampaikan untuk berkoordinasi dengan Deputy 1 Pak Syakur yang mengeluarkan sertifikat halal. Artinya gini, kita nggak pernah memberikan warung yang kita nggak pernah memberikan supermarket yang halal. Kita nggak pernah memberikan toko halal seperti Indomaret halal, apa namanya lagi Alfamart halal gitu, Grand Lucky halal. Tidak. Kita nggak pernah memberikan itu. Makanya langsung saya bilang tolong telusuri dari mana sertifikat halalnya. Karena kita hanya memberikan halal pada makanan dan minuman, bukan toko. Begitu. Sama seperti bukan Golden Truly, Gelayel misalnya. Di Gelayel itu minta halal, Gelayel halal. Nggak bisa saya bilang. Dari mana super toko halal? Emang mau dijilatin tokonya? Yang dihalalkan itu adalah barang yang dijual gitu loh. Bukan tempatnya begitu. Nah, Grand Lucky itu ada masalah tuh. Maka itu saya bilang telusuri siapa dan bagaimana cara prosesnya gitu.
Sebab nggak ada yang namanya toko halal, yang ada makanan halal. Dan dalam undang-undang jelas, ya itu produknya tuh disebut makanan, minuman, obat, kosmetik, nggak ada toko halal begitu. Berarti halal, Kemarin, ya jadi masih ada tanda tanya besar tuh, kenapa sampai dapat itu, gitu. berarti Waktu halalnya tahun, per, kenapa? berarti halalnya per item Be, ya, per Iya, per item, per item. Ada kejadian lagi nih, kejadian lagi di tahun 2025. Kalau pernah saya cerita tahun 92. Saya ke Australia menggunakan Cathay Pacific karena pesawat lain penuh dan mendadak, dan itu perintah yang harus saya jalankan karena Senin harus ada acara. Tadinya malah begitu saya datang Selasa, Rabu tuh disuruh kembali ke Jakarta dalam waktu 1 hari doang. Tapi oleh DPR RI saya konsultasi sehingga saya minta maaf akan diundur dan ternyata bisa diundur. Yang menarik adalah semua orang yang makan di Cathay Pacific itu, jadi kejadian tahun 92 kejadian lagi. Hanya tempat saya doang yang dikasih kambing, lamb chop. Saya doang. Dan nggak ada di menu. Gitu, nggak ada di menu, saya doang. Lagi-lagi nih saya menduga. Saya iseng-iseng saya panggil lagi. Kenapa saya dikasih ini? Kan saya nggak pesen. Saya bilang gitu sama pramugarinya. Lagi-lagi pramugarinya bilang, kamu spesial, kamu muslim, kami siapkan makanan halal untuk kamu. Tuh, gitu, di wrapping, cakep, bagi waduh lah. Begitu kita buka, lamb chop, 3 iga kambing dengan dagingnya. Masya Allah. Jadi ngide masak ini, pengen cari lem chop. Nah itu dia, jadi yang lain nggak ada logo halal kecuali alhamdulillah tempat saya doang. kode nih Insya Ustaz. Allah. Kalau makan lamb chop nih kode nih kayaknya. Siap. Pagi-pagi udah bahas makanan ya. Iya. Yang penting Baik, halal baik, aja. baik. Jazakallah khair. Betul, betul. Ini Be ada Baik. masukannya dari Bu Endah nih ya. Saya bacakan nih Be Silakan. di chat. Babe, pedagang bakso yang di pinggir jalan tuh belum semuanya sertifikat halal. Saya tanya dan bimbing bayarnya mahal. Saran untuk komunitas atau asosiasi atau Pemda masing-masing sosialisasi dan mengarahkannya. Ini mungkin bagaimana nih BPJPH bisa berkolaborasi dengan Pemda-Pemda atau asosiasi Be, biar nanti makin masif gitu ya kampanye halalnya gitu nih. Ini Baik, usulan baik, dari Pemda nih. baik. Kalau dikatakan mahal, berarti pedagang bakso itu, maaf ya, asal bicara saja. Karena bakso itu gratis, ya. Bakso itu termasuk yang gratis. Bakso itu nggak ditarik, ya. Benar-benar bakso, maaf, bakso itu gratis, nggak ditarik biaya, dan itu subsidi dari Pemda-Pemda sekitar. Masalahnya ada Pemda yang peduli, ada yang Pemda nggak peduli. Masalahnya itu aja sebenarnya. Itu fasilitasi, itu disebut sehati, sertifikat halal gratis gitu. Nah, khusus untuk bakso, kadang-kadang undang-undangnya nggak menyentuh karena sehati tidak mau memberikan sertifikat halal yang ada unsur daging gitu, Mas Walis. Hmm. Nah, jadi kalau udah baksonya itu dari daging sapi misalnya, baksonya mesti dibawa ke laboratorium gitu. Hmm. Nah, bakso dibawa ke laboratorium itu boleh jadi nggak sehat gitu. Pertemuan dari Pak Tito Karnavian waktu beliau menjabat Kapolri, kebetulan saya beraudiensi, saya datang ke tempat Pak Tito Karnavian. Itu beliau menggerbek di setiap titik itu dagingnya daging tikus gitu. Daging tikus. Eh, jadi memang ini PR kita semua ini. PR kita semua. Kalau benar daging sapi, cukup dia tukang bakso ini harus ambil sapinya dari RPH. Nah, langsung halal itu gitu. Di Solo ada satu pedagang bakso yang sangat besar dan dia menjadi diedarkan di semua tempat, dan itu betul-betul dia sendiri yang menyembelih sapinya. Ada gitu ya. Di Bekasi ada Pak Budi Wiono adalah supplier mengirimkan bakso-bakso kepada abang-abang bakso, dan itu baksonya dia sendiri yang produksi sehingga halal. Nah, jadi ketelitian kita, balik lagi ketelitian kita, balik lagi kepada konsumen itu sendiri. Bang, ini ada halalnya nggak? Nggak ada. Oh, karena saya nggak bisa makan.
Dengan cara seperti itu, besokannya langsung diurus itu. Ya, Langsung diurus. Jadi kalau peran serta masyarakat nggak peduli, ya nggak berjalan ini gitu. Kalau umpamanya masyarakat peduli, jalan ini halal. Begitu. Insya ya, Allah. sama. Dari Teh Nadia juga ada nih. Beliau menyatakan alhamdulillah sudah banyak yang halal juga di dekat Alhamdulillah. Bandung ya, di daerah Bandung. Di daerah mana Oh itu? ya, Bandung salah satu yang tertinggi serapan halalnya. Masya Allah Gitu. ya. Dan salah satu yang tertinggi itu Bandung, Bandung, Jogja gitu. Jogja malah perintah Sultan. Kebetulan pada waktu acara saya duduk bersama Sri Sultan Hamengkubuwono dan Pak Prabowo begitu lewat Pak Prabowo belok untuk menyalami Sultan dan saya bersebelah Sultan jadi dapat rezekinya juga tuh bersalaman kembali dan ngobrol. Saya katakan pada Pak Prabowo di situ, Pak, di antara semua daerah dari Aceh sampai Papua yang rekor penyerapan halalnya tertinggi nyaris 90%, semua makanan di Jogja itu hampir 90% sudah halal, itu hanya Yogyakarta. Begitu saya ngadu sama Pak Prabowo. Pak Prabowo presiden kita. Lalu kemudian Pak Sutri Sultan malah berkata, "Oh, gitu ya, Babe." Iya, iya, saya ada datanya. Jadi itu ketika himbauan dari Pak Sri Sultan harus halal, maka kuliner-kulineran di Jogja itu halal. Alangkah dahsyatnya kalau para gubernur itu melakukan hal yang sama seperti Sri Sultan, Iya. gitu. Baik. Insya Allah ya, kita dukung semua ya dan kita Amin kampanyekan ya dan Allah. Amin. Insya Allah aneh siap apa namanya gempur jamaah dengan nggak ada halalnya jangan makan gitu aja udah Iya gampang betul. udah simple. Pak Agus Pur ya di Cirebon Pemda ya ya ya. Jadi kemarin saya dihubungi sama dari Surabaya Kadin juga dari ITS-nya mereka berazam Surabaya pokoknya harus halal begitu Pemdanya. Jadi kita nggak sanggup menjangkau itu, Ustaz. Jadi apa namanya jangkauan itu terjadi ketika Pemda-Pemda itu care dengan rakyatnya. Kalau itu terjadi maka insya Allah halal akan serapannya dahsyat insya Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ya Rob, amin amin ya Allah ya Rabb. mudah-mudahan dimudahkan sama Allah supaya Bismillah kita ya, bisa ini ya gemah ripah lo korupsi gitu ya. Tapi Ustaz, baik. Udah, Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Babe dan Ude yang sudah menemani kita ya sejam lebih ini untuk sama-sama menyadarkan kita tentang pentingnya makanan halal. Dan tadi sudah banyak hadis yang disampaikan juga ayat-ayat Allah tentang betapa kita pentingnya menjaga diri kita ya dari api neraka dengan cara tentunya diawali dengan kita menjaga makanan kita. Karena Insya Allah. makanan menjadi awal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga doa-doa kita. Jadi kita bayangkan ketika doa kita ditolak oleh Allah, ternyata ada makanan yang haram yang kita konsumsi. Dan tadi jadi penting sekali kita untuk menjaga kehidupan kita seperti yang disampaikan oleh Babe dengan cara apa? Tadi dengan merutinkan zikir pagi petang dan kita memohon kepada Allah untuk menjaga kita dan tentu hidayah dan taufiknya yang kita selalu harapkan dari Allah Tabaraka wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala senantiasa menghadirkan cintanya untuk kita dan menghadirkan penjagaan untuk kita dengan cara salah satunya karena amal soleh kita selalu hadir bermajlis ilmu karena kun aliman atau muta'aliman ya. Jadi kalau orang yang alim atau yang muta'aliman yang selalu belajar ingin membekali diri dengan ilmu. Dan inilah sebuah nutrisi rohani kita sesungguhnya di samping nutrisi untuk kesehatan kita dalam bentuk nutrisi yang makanan, tapi tentu yang paling penting juga adalah nutrisi dengan nutrisi rohani kita dengan ilmu dan zikir kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Amin Allahumma amin. Dan barangkali mungkin saya ingin ada satu kata barangkali dari Ustadz Dodi dan uh, Babe Haikal mungkin sebagai penutup silakan. Sebagai Babe penutup aja dari itu. saya tolong jangan lepas zikir pagi sore. Ya, siap insyaallah. Bapak Ibu bisa lihat surat 7 ayat 205 betapa jangan dilalaikan. Di situ Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbak fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwa wal asal wa la takum minal ghafilin. Jangan dilalaikan.
Itu sebuah perintah yang sungguh luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa taala, wala takum minal ghafilin, janganlah kita jadi orang-orang yang lalai. Melalaikan zikir dan pagi petang tentu menjadi bagian yang akan membuat kita celaka di dunia maupun di akhirat. Baik, alhamdulillah syukurillah.